Shalom adik-adik, shalom. Bersyukur sekali Miss Magda kembali menyapa adik-adik dalam mentoring komunikasi pekan ini. Gimana nih adik-adik kabarnya? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat, bersemangat, dan pastinya selalu sukacita ya. Wah, 1 tahun kita gak ketemu. Tahun 2021 sampai sekarang kita ada di tahun baru 2022. Miss Magda mengucapkan sekali lagi selamat Natal 2021 dan selamat tahun baru 2022 ya adik-adik. Kiranya semangat Natal dan juga semangat tahun baru menjadikan kita semuanya makin sehat, makin sukacita, makin tekun belajar, dan makin menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Oke, adik-adik, langsung aja ya, setelah kalian berdoa, Miss Magda mau langsung menyampaikan materi komunikasi kita pekan ini. Nah, adik-adik, Miss Magda mau bertanya dulu, boleh dijawab dalam hati, tapi diucapkan juga boleh sih jawabannya. Nah, seberapa sering sih adik-adik itu menelpon? Kalaupun gak menelpon, video call ya. Kemudian seberapa sering juga kalian chatting alias mengirimkan pesan, chat ya, percakapan melalui teks ya. Kemudian seberapa sering juga kalian mengirimkan pesan secara audio yang kita kenal dengan voice note. Nah, adik-adik pas banget nih. Awal tahun Miss Magda akan mengajak kalian untuk belajar tentang sebuah materi yang sangat kalian butuhkan dan sering banget kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu komunikasi daring. Nah, apa sih komunikasi daring? Apa saja jenisnya? Dan apa pula manfaatnya serta contoh-contohnya? Nah, di bulan ini Miss Magda akan bagikan kepada adik-adik pembelajaran atau materi tentang komunikasi daring. Nah, seperti yang sudah Miss Magda tanyakan tadi, seberapa sering kalian menelpon, mengirimkan pesan secara tertulis atau text message ya. Kemudian seberapa sering kalian pernah video call, kemudian mengirimkan pesan suara dan lain sebagainya. Itu tadi adalah salah satu contoh komunikasi daring yang setiap saat atau yang sekarang ini banyak sekali menjadi sebuah hal biasa alias perilaku baru di masa pandemi atau new normal ini. Nah, adik-adik sebagai makhluk sosial tentu saja kita memiliki kebutuhan untuk saling berkomunikasi dengan orang lain tanpa terkecuali, baik itu orang tunarungu, tunawicara ya, mereka-mereka yang punya keterbatasan secara indera pendengaran atau indera wicara, mereka pun juga butuh berkomunikasi. Nah, selalu ada perkembangan dalam proses-proses ataupun jalur komunikasi antar manusia. Ya, sejak dulu ada surat menyurat, ditemukannya telepon, sampai dengan hari ini adanya smartphone atau gawai yang hampir semua anak menurut Miss Magda sudah miliki ya. Nah, adik-adik mulai dari komunikasi mulut ke mulut alias bisik-bisik sampai dengan metode komunikasi secara daring atau online. Sekarang sudah biasa. Nah, untuk komunikasi daring sendiri adik-adik cukup banyak contohnya ya. Dan jenis komunikasi daring ini selalu berkembang dari waktu ke waktu. Siapa sih yang setiap harinya nggak pernah pegang ponsel ataupun mungkin alat-alat komunikasi? Miss Magda yakin gak ada ya, karena semua orang sekarang berkomunikasi menggunakan alat komunikasi yaitu handphone atau smartphone. Nah, dari kata sendiri adik-adik, kata komunikasi dan kata daring sendiri Miss Magda mau bantu mengingatkan nih. Mungkin di antara adik-adik ada yang sudah pernah tahu, tapi juga ada yang sudah mulai lupa ya. Atau mungkin ada yang benar-benar belum pernah tahu loh Miss Magda.
Nah, adik-adik, kata komunikasi berarti melakukan hal tertentu yang berkaitan dengan penggunaan pesan atau informasi yang sama ya, agar bisa menyampaikan maksud atau tujuan kepada orang lain secara jelas ya, sehingga dengan komunikasi yang baik harapannya tidak terjadi miskomunikasi atau salah pengertian. Maka komunikasi bisa diartikan adalah penyampaian pesan dari orang pertama kepada penyampai pesan ya, atau penerima pesan. Nah, sedangkan daring sendiri adik-adik artinya adalah dalam jaringan ya, atau disebut juga dunia maya atau dunia semu. Sehingga komunikasi daring ini bisa diartikan adalah sebuah cara berkomunikasi atau menyampaikan pesan dengan orang lain yang dilakukan melalui dunia maya ataupun dalam jaringan internet agar bisa menyampaikan maksud atau tujuan tertentu. Nah, demikian pengertiannya adik-adik. Selain itu juga bisa diartikan bahwa proses ataupun istilahnya kayak jalur gitu ya, pemindahan informasi atau pesan dari orang satu ke orang yang lain melalui jaringan internet. Nah, jenis komunikasi yang satu ini juga sering disebut dengan cyberspace. Namun agak jarang ya kita dengar cyberspace ya. Tapi yang sering kita dengar yaitu tadi komunikasi daring. Nah, apa sih kelebihan komunikasi daring ini atau komunikasi online ini adik-adik? Nah, di bagian ini Miss Magda akan sampaikan kelebihannya ya. Kelebihan dari komunikasi online ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, nggak heran ya kalau cyberspace lebih diminati ya, terutama untuk adik-adik ya, generasi saat ini, remaja bahkan sampai milenial. Nah, beberapa kelebihannya diantaranya adalah satu, sangat menghemat waktu dan biaya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah memudahkan jalur atau proses interaksi atau berhubungan jarak jauh. Jadi lebih gampang ya, lebih gampang, lebih hemat. Selain itu juga kelebihannya sebagai sarana perdagangan online, jual beli online. Gak heran kalau banyak orang tua atau termasuk adik-adik sudah mulai nih berjualan lewat online. Kelebihan berikutnya adalah sebagai sarana penelitian bagi para ilmuwan. Jadi mereka para ilmuwan melakukan penelitian melalui komunikasi daring ini. Dan satu lagi kelebihan dari komunikasi daring adalah menjadi media hiburan yang cukup interaktif. Gak heran ya, kalian sudah bisa nonton berbagai macam video ataupun konten-konten gambar-gambar yang menarik ya, gambar-gambar yang positif, gambar-gambar yang lucu, yang menghibur ya. Jadi kira-kira itu tadi kelebihan komunikasi daring. Baiklah adik-adik, apa yang menjadi kelemahan dan ancamannya? Yuk, minggu depan Miss Magda akan sampaikan podcast selanjutnya mengenai komunikasi daring. Simak minggu depan ya. Sekian podcast hari ini tentang komunikasi daring bagian yang pertama. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.